Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Nansagi dengan NIM 1221709. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Bapak Hadi Teguh Yunistira STPSD. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang diskusi karbon dalam baja pada proses carburizing. Next. Nah, di sini ada beranggota. Yang pertama itu saya, Bayu Nansagi dengan NIM 1221709. Selanjutnya saya Bagas Prayoga dengan NIM 122170006. Saya Romi Saputro dengan NIM 122170076. Saya Muhammad Faiz Ramadan dengan NIM 122170087. Saya Wirayuda Bagus Pratama dengan NIM 122170090. next. Jadi di sini ada latar belakang, yaitu apa proses carburizing, yaitu proses penambahan unsur karbon ke dalam logam, khususnya pada bagian permukaan bahan di mana unsur karbon ini didapat dari bahan-bahan yang mengandung karbon sehingga kekerasan logam dapat meningkat. Nah, terus proses ini juga penting dalam manufaktur komponen mesin yang memerlukan permukaan keras untuk menahan keausan, namun bagian dalam tetap ulet agar tidak mudah patah. Nah, contoh aplikasinya itu yaitu umum dari carburizing mencakup roda gigi, bantalan, dan poros pada kendaraan atau mesin industri. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai dari kita dapat melihat dari pendahuluan ini penjelasan mengenai carburizing. Nah, carburizing itu dilakukan dengan memanaskan benda kerja dalam lingkungan yang kaya karbon sehingga karbon berdifusi ke permukaan baja dan meningkatkan kekerasannya. Nah, di sini juga dapat kita lihat proses perlakuan panas yang dilakukan dengan cara memanaskan benda kerja. Biasanya terjadi pada baja, terkhusus baja karbon. Dan dalam lingkungan yang kaya dengan karbon seperti arang atau gas karbon monoksida atau CO. Nah, pada suhu yang tinggi pada prosesnya terdapat austenitisasi. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan mengenai dari karbon yang berdifusi ke permukaan baja. Nah, di sini sehingga dapat meningkatkan kandungan karbon di permukaan yang pada akhirnya meningkatkan kekerasan pada permukaan baja. Nah, dapat dilihat juga pada gambar skema atau gambar skematik pada slide ini menunjukkan bahwa proses carburizing dalam kotak baja tertutup dengan karbon dari carburizer berdifusi menuju benda kerja. Nah, di sini juga dapat dijelaskan terdapat dua metode. Yang pertama itu metode analitik. Itu digunakan metode analitik ini untuk menyelesaikan persamaan atau menyelesaikan permasalahan. Dalam metode analitik ini berdasarkan persamaan matematisnya, itu berupa matematis eksak atau dapat berupa fungsi matematika yang bisa dievaluasi untuk mendapatkan nilai numerik. Selain itu juga pada metode analitik ini juga cocok atau berguna untuk mencari kasus yang bisa dideskripsikan dengan persamaan diferensial atau integral yang memiliki solusi tertutup. Nah, selain itu juga terdapat yang kedua, metode numerik. Nah, pada metode numerik ini terdapat pendekatan atau aproksimasi yang digunakan, di mana dalam prosesnya untuk mengetahui dari nilainya, yaitu kita dapat mencari persoalan terlalu kompleks untuk diselesaikan secara analitik. Terus digunakan juga penggunaan algoritma atau metode komputasi, yaitu seperti metode beda hingga, elemen hingga, atau sebagainya. Terus bisa juga kita mencari nilai numerik langsung, tetapi bukan fungsi umumnya gitu. Nah, pada proses carburizing ini terjadi proses peningkatan kekerasan baja dengan difusi karbon, dan untuk memodelkan untuk menghitung proses
prosesnya ini. Nah, dapat digunakan dua pendekatan tadi, yaitu analitik dan numerik. Nah, kita menggunakan analitik itu jika kasusnya sederhana dan dapat diselesaikan dengan rumus untuk mencari nilainya. Nah, jika tidak bisa, maka kita menggunakan numerik yang kasusnya itu sangat kompleks dan membutuhkan komputasi. Itu. Terus kita lanjut. Itu modul matematik. Nah, di sini terdapat modul matematik, yaitu penggunaan persamaan Fick's kedua, yaitu atau Fick's second law, digunakan untuk menggambarkan proses difusi karbon dalam baja selama proses carburizing. Nah, persamaan yang dimodelkan pada model matematik ini menggunakan Fick's kedua, yaitu do C per do T sama dengan do kuadrat kali C dibagi do X kuadrat. Nah, di sini juga dapat kita jelaskan ya, untuk penggunaan persamaan diferensial ini berupa diferensial parsial yang menggambarkan bagaimana konsentrasi karbon atau C-nya itu berubah terhadap waktu atau T-nya dan kedalaman dalam logam atau nilai X-nya. Nah, di persamaan ini dapat dijelaskan bahwa persamaan ini menyatakan bahwa laju dari perubahan konsentrasi karbon terhadap waktu itu di suatu titik dalam material, yaitu dapat dilihat pada rumusnya, yaitu do C per do T, yaitu adalah sebanding dengan laju perubahan ruang dari gradien konsentrasinya, yaitu dituliskan berupa yaitu do kuadrat T dibagi do X kuadrat. Nah, atau dengan istilah lain dapat kita ketahui atau kita sebutkan karbon berdifusi dari area dengan konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, di sini juga terdapat distribusinya yang berubah seiring waktu mencapai titik kesetimbangan gitu. Nah, di sini juga dapat dilihat keterangannya, yaitu C menunjukkan konsentrasi karbon, T merupakan waktu, X merupakan kedalaman, dan D merupakan koefisien difusi karbon dalam material. Nah, selama proses aplikasi carburizing awan baja terkena atmosfer kaya karbon. Nah, dia atau akan memulainya berdifusi masuk. Maka dapat diketahui terdapat konsentrasi karbon tertinggi ada di permukaan X sama dengan 0. Terus seiring waktu lama-kelamaan karbon akan berdifusi ke dalam suatu baja tersebut, yaitu X lebih dari 0 dan membentuk gradien konsentrasi. Nah, pada hukum Fick's kedua ini digunakan juga untuk proses atau prediksi distribusi karbon pada waktu tertentu. Nah, persamaan ini menjadi dasar utama untuk menghitung atau mencari pada proses carburizing, baik dengan cara analitik atau solusi eksak maupun numerik atau aproksimasi komputer yang dapat dicari. Nah, selain itu juga dapat digunakan untuk merancang waktu proses, ketebalan lapisan keras, ataupun pengendalian kualitas hasil perlakuan panas pada saat proses carburizing. Terus lanjut, kita ke persamaan mengenai dari fungsinya. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan. Di mana pada kelebihannya sendiri kita dapat menggambarkan difusi non steady state. Terus yang kedua yaitu ada fleksibel untuk kondisi waktu berubah. Terus yang ketiga itu ada dasar untuk solusi analitik atau numerik. Nah, di sini dapat saya jelaskan mengenai dari gambaran difusi non steady state, di mana dapat diartikan pada pemodel ini prosesnya digunakan pada saat konsentrasi karbon berubah seiring waktu berjalan, seperti saat awal carburizing ataupun ketika karbon belum merata dengan maksimal. Terus selanjutnya itu mengenai dari perbedaan dengan Fick's pertama pada saat proses steady state yang bisa untuk terjadinya kondisi tuna itu. Terus yang kedua yaitu pada kelebihan fleksibel untuk kondisi waktu berubah. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa dapat digunakan pada saat proses berbagai kondisi awal dan batas, pada saat misalnya konsentrasi awal 0
di seluruh materialnya. Terus terjadi konsentrasi tetap di permukaannya, dan terakhir itu terjadinya flux tetap pada permukaan baja karbon tersebut. Nah, pada ini persamaan fix kedua ini memiliki kelebihan itu untuk cocok disimulasikan dengan jangka waktu tertentu dalam suatu proses industri maupun industri kecil ataupun besar. Nah, yang ketiga itu yang kelebihan terakhir yaitu dasar bentuk solusi analitik dan numerik. Nah, di sini juga pada persamaan ini bisa diselesaikan dengan metode analitik, yaitu jika kasusnya sederhana tanpa adanya nilai kompleks yang harus dicari. Nah, namun dapat juga menggunakan numerik jika kasusnya untuk mencari nilai yang sangat kompleks untuk kita memperoleh dari hasil akhirnya. Terus di sini juga pada solusi analitik dan numerik ini menjadi suatu kayak acuan atau fondasi utama dalam komputasi dalam rekayasa material dan difusi untuk proses mencari nilainya. Terus selanjutnya ada kekurangan. Nah, di sini juga pada persamaan fix kedua adanya kekurangan untuk mencari nilai atau menganalisis suatu material, di mana yang pertama itu ada asumsi koefisien difusi konstan. Nah, di sini yang dimaksud adalah dalam kenyataan atau nyatanya koefisien difusi itu bisa berubah terhadap suhu atau nilai D-nya ya teman-teman, di mana ada konsentrasi atau struktur mikrobaja yang mempengaruhinya. Terus ada asumsi konstan juga yang menyederhanakan perhitungan tetapi bisa mengurangi akurasinya pada suatu material. Terus yang kedua itu ada solusi analitik terbatas. Nah, dapat dijelaskan bahwa pada solusi analitik terbatas ini hanya bisa diperoleh untuk kasus tertentu dengan kondisi awal atau batas yang sederhana, di mana memiliki kekurangan yang cukup kurang bisa kita pakai untuk prosesnya. Terus ada juga untuk mencari kondisi kompleks ini seperti permukaan yang berubah seiring waktu, di mana perubahan waktu itu sangat mempengaruhi dalam proses analitiknya. Maka harus menggunakan metode numerik untuk mencarinya. Terus yang ketiga itu ada memerlukan data eksperimental. Nah, yang dimaksud data eksperimental itu kita harus mencari nilai data D-nya menggunakan cara eksperimen atau literatur yang kita cari. Maksudnya kita peroleh dari berbagai sumber gitu teman-teman. Terus tanpa adanya data ini ya mungkin dari pemodelannya atau kurang proses analitiknya itu tidak secara relevannya pada aplikasi nyata itu kurang gitu. Terus yang terakhir ada kompleksitas perhitungan. Nah, kompleksitas perhitungan itu merupakan kayak untuk persamaan yang sederhana pada suatu solusi numerik yang bisa jadi rumit atau yang memerlukan dari komputasi intensif ya, terutama untuk material besar atau simulasi waktu lama. Nah, di sini juga memiliki kekurangan yang tidak kompleks pada saat mencari nilainya gitu. Terus dapat disimpulkan juga bahwa persamaan ini dari keduanya tadi yang saya jelaskan, dari persamaan fix kedua ini memiliki pemodelan perpindahan panas atau perpindahan massa seperti difusi karbon atau saat proses carburizing itu memiliki hasil yang akurat nilainya. Nah, tapi kita juga harus tidak terlalu menyesuaikan untuk hasilnya, karena pada saat nilai yang kita gunakan pada saat teori dan nyatanya itu akan memiliki perbedaan pada nilainya. Nah, terdapat juga kombinasi antara data eksperimen, model matematis, dan simulasi numerik yang akan memberikan nilai terbaik gitu. Jadi kita harus mengetahui ya teman-teman untuk persamaan pada metode numerik ini untuk mencari atau membantu kita dalam suatu proses permasalahan atau menganalisis suatu material. Terus lanjut. Selanjutnya ada identifikasi masalah yang kami ambil. Sebuah proses carburizing dilakukan pada baja IC 1020 yang panjangnya diasumsikan semi hingga permukaan baja dijaga pada konsentrasi karbon tetap sebesar 0,8% selama 2 jam
sementara konsentrasi awal karbon di dalam baja adalah 0,2%. Proses dilakukan pada suhu 920 derajat Celcius dengan koefisien difusi karbon sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 11 meter kuadrat per second dengan menggunakan metode beda hingga eksplisit. Dihitung distribusi konsentrasi karbon sepanjang kedalaman baja hingga 1 mm dengan dx sebesar 0,1 mm dan dt sebesar 100 detik. Lanjut. Boleh di next. Pada saat ini kita membahas bagaimana menyelesaikan persamaan difusi panas secara numerik menggunakan metode beda hingga eksplisit. Metode ini bekerja dengan cara mendiskretkan domain baik dalam ruang maupun waktu. Dalam konteks ini, kedalaman material misalnya baja dibagi menjadi beberapa titik diskret dengan jarak antara titik X titik sebesar delta X. Selanjutnya, waktu juga dibagi menjadi langkah-langkah kecil sebesar delta T. Dengan pendekatan ini, kita bisa menghitung perubahan suhu atau konsentrasi dari waktu ke waktu di setiap titik. Rumus yang digunakan di sini memungkinkan kita mengetahui suhu pada titik ke-1 di waktu selanjutnya n+1 berdasarkan nilai suhu di titik tersebut dan titik-titik sekitarnya pada waktu sebelumnya. Metode eksplisit seperti ini cukup sederhana untuk diimplementasikan, namun harus memperhatikan syarat kestabilan numerik yaitu dari nilai delta D, delta T per delta X kuadrat tidak boleh lebih dari 0,5. Jika syarat ini tidak dipenuhi, solusi bisa menjadi tidak stabil atau menyimpang. Metode ini sangat berguna untuk simulasi awal karena perhitungannya langsung dan cukup cepat. Next. Oke, sekarang masuk ke solusi analitik. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan pendekatan dari hukum difusi Fick yang kedua. Kenapa kita menggunakan Fick kedua? Nah, karena kita ingin mengetahui bagaimana distribusi konsentrasi karbon berubah terhadap kedalaman X dan waktu T. Jadi bukan hanya statis, tapi juga dinamis seiring waktu. Nah, di sini kita lihat persamaan distribusi konsentrasi karbon dalam material sebagai fungsi kedalaman dan waktu. Persamaannya ada di layar. Nah, kalau buat CXT adalah konsentrasi karbon pada kedalaman X dan waktu T. Kalau buat C8 adalah konsentrasi karbon di permukaan material. C0 konsentrasi awal karbon di dalam material sebelum proses carburizing. Buat D adalah koefisien difusi dan ERF adalah fungsi error. Nah, ini merupakan fungsi matematika khusus yang sering muncul dalam solusi difusi. Bagian penting dari rumus ini adalah bahwa semakin besar nilai X, semakin dalam ke material. Nilai fungsi error makin mendekati 1, sehingga nilai CXT akan semakin mendekati C0. Dengan kata lain, karbon banyak terdapat di permukaan, lalu menyebar perlahan ke dalam, dan ini sangat sesuai dengan perilaku proses difusi pada carburizing. Oke, next. Oke, selanjutnya masuk ke perbandingan numerik dan analitik. Jadi pada tahap ini kita melakukan simulasi numerik dengan pendekatan berbagai iterasi waktu. Apa yang kita lakukan? Kita menghitung bagaimana konsentrasi karbon berubah di setiap kedalaman untuk setiap langkah waktu yang berjalan. Nah, buat hasilnya, sesuai dengan apa yang kita harapkan dari proses difusi secara fisik, kita melihat bahwa konsentrasi karbon cenderung tinggi di permukaan dan semakin menurun seiring bertambahnya kedalaman. Ini menunjukkan bahwa model yang kita gunakan berjalan sesuai teori dan memberi gambaran yang realistis terhadap distribusi karbon di lingkungan tersebut. Berikut hasil perbandingannya ada di layar. Nah, ketika kita bandingkan antara solusi numerik dan solusi analitik, ternyata keduanya menunjukkan kesesuaian yang sangat baik. Galat relatif yang muncul sangat kecil. Apa artinya? Nah, artinya metode numerik yang kita gunakan terbukti efektif dalam memodelkan proses difusi karbon selama proses carburizing pada baja. Dengan kata lain, pendekatan ini bisa diandalkan untuk mensimulasikan proses industri yang kompleks secara akurat. Next. Oke, ini masih lanjutan dari perbandingan numerik dan analitik. Kita akan membedah soal di kelas masalah tadi.
Pertama kita mencari deskripsi masalahnya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah materialnya, kita menggunakan baja IC1020 dan C0 atau konsentrasi awalnya sekitar 0,2%, CS-nya konsentrasi permukaannya 0,8%, dan T atau waktu prosesnya 7.200 second. Untuk T suhunya sekitar 920 derajat Celcius, 927 derajat Celcius. Untuk diversitas karbonnya atau D-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 11 meter per second. Untuk domain X atau dari 0 sampai 1 mm atau sekitar 0 sampai 0,001 mm. Untuk DX-nya yaitu 0,1 mm, untuk DT-nya 1 second. Berikut kita iterasikan selama 7.200 second, yaitu waktu proses dibagi dengan DT-nya yaitu 100 second. Hasilnya adalah 72 langkah. Waktu dengan panjang domain 11 titik dari 0 hingga 1 mm atau DX sama dengan 0,1 mm. Berikut adalah dari hasil tabel berikut. Yang pertama adalah X atau milimeter, yaitu adalah kedalaman dan permukaan. Untuk C numerik, yaitu dari metode beda hingga eksplisit. Untuk C analitiknya yaitu hasil dari solusi fungsi error. Untuk errornya sendiri yaitu selisih absolut dari antara keduanya. Kita bisa dapat simpulkan biasanya perbedaannya tidak besar dan hasil numeriknya mengikuti tren solusi analitik. Jika waktu lebih panjang atau DX-nya lebih kecil, solusi numerik maka makin mendekati hasil solusi pasti. Kita juga dapat menyimpulkan dengan metode eksplisit beda hingga cocok untuk simulasi sederhana seperti ini. Dan solusi numerik memberikan aproksimasi yang baik terhadap solusi analitik berbasis fungsi error. Perbedaan kecil mungkin muncul karena efek diskretisasi dan Oke, bisa lanjut. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata, mau disengaja atau tidak sengaja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.